masukannya. Jadi benar. Istilah makan untuk hidup itu kata lain adalah suicide ya, bunuh diri. Makan untuk hidup. Bukan. Jadi, Hidup sorry. makan. Hidup untuk Maksud makan. saya, hidup untuk makan itu suicide. Contohnya begini. Ketika kita pergi bekerja, sudah lupa berdoa, lupa jam istirahat, lupa jam makan, ya, apapun bentuk pekerjaannya, itu yang namanya suicide, bunuh diri. Nah, dan ini tentunya kita tahu ketika terjadi seperti ini itu adalah dosa dan ini tidak berkenan. Dan kalau yang Brother Victor bilang tadi, ketika kita mau makan, di saat makan kita dengan ucapan syukur, ini Tuhan yang kasih, makanan yang kita makan adalah makanan yang Tuhan anjurkan, makanan yang sederhana, disitulah kenikmatan hidup. Disitulah makan untuk hidup kekal. Oke, thank you. Kita masuk kepada paragraf berikut ya. Ketika Yesus memasuki padang belantara, dia diselubungi kemuliaan Bapa. Ya, terbenam di dalam komunikasi dengan Bapa, dia pun diangkat ke atas kelemahan manusia. Tetapi kemuliaan itu berlalu dan sekarang dia tinggal sendiri melawan pencobaan. Ini pelajaran sekolah sahabat kita ya, minggu lalu. Kutipan ini juga. Setiap saat hal ini menekan perasaannya. Ya. Karena apa? Dia ditinggal melawan pencobaan. Kemuliaan itu berlalu. Jadi memang manusia tok. Ya. Keadaan manusia menciut menghadapi pertarungan yang menantikan dia. Nah, selama 40 hari dia berpuasa dan berdoa dalam keadaan lemah dan tersiksa karena lapar, ya, tergoncang karena beban mental. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Nah, tibalah sekarang kesempatan setan. Setan menganggap bahwa dia dapat mengalahkan Kristus. Ini kutipan kita di pelajaran sahabat yang lalu. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi, di saat kita lemah, kita sudah bahas di waktu yang lalu, di saat kita lemah, itulah kesempatan iblis masuk. Kesempatan iblis masuk. Untuk dia pikir, dia bisa mengalahkan anak manusia. Pengalaman saudara dan saya, keadaannya sama. Di saat kita lemah, saat kita sebagai dicontoh di sahabat yang lalu, sebagaimana Musa lelah memimpin, imannya drop, sebagaimana Elia ketakutan oleh Jezebel, imannya drop. Nah, di kesempatan-kesempatan ini, tapi Kristus teladan yang benar. Kristus tidak memiliki iman yang drop, dia tetap menggunakan kata ada tertulis, dia menggunakan firman Bapa untuk supaya dia tetap bertahan di dalam jalur kebenaran Bapaknya. Jadi kita lihat ini klasik ketika saudara dan saya lemah, ya, setan mau masuk di kesempatan itu. Tapi kita ada pola Kristus, Tuhan kita adalah ada tertulis. Baik, kita masuk. Ini saya mau agak bukan cepat-cepat, tapi saya mau sampai kepada poin kita di bawah tentang bagaimana puasa yang benar ya. Ini kan kutipan yang barusan yang kita baca di 295 itu sudah kita kebetulan, enggak ada yang kebetulan sih, tapi waktu yang lalu kita sudah bahas di pelajaran sekolah sahabat, kerinduan segala zaman. Nah, kita masuk di 296. Kristus memasuki ujian masalah selera. Selama hampir 6 minggu, dia menolak penggodaan demi manusia. Puasa yang berkepanjangan di padang belantara itu menjadi satu pelajaran bagi saudara dan saya, ya, yang berdosa sepanjang masa. Apa sih sebenarnya ini pentingnya berpuasa itu di padang belantara yang Kristus tunjukkan kepada saudara dan saya? Apa ini pentingnya buat kita tahu? Ya, ini sangat menarik. Kristus tidak dapat dikalahkan oleh pencobaan besar dari musuh.
Dan ini satu penghiburan bagi saudara dan saya yang bergumul melawan pencobaan. Jadi kembali lagi sudah ada pola, sudah ada teladan, sudah ada contoh. Ya, kalau Kristus dia kasih contoh itu dia bisa menang, berarti manusia juga bisa, kita juga bisa. Karena waktu dia di dalam zona ujian, ya, di dalam situasi ujian pencobaan, dia adalah manusia. Nah, tapi ada yang membedakan, ya. Ada yang membedakan. Kenapa Kristus menang? Kenapa kita yang sudah coba mengikuti jalan Kristus untuk menang, tapi nggak bisa menang? Ada. Sahabat lalu kita sudah bahas apa bedanya. Oke, mungkin ada yang masih ingat. Apa bedanya? Kristus dia bisa menang dengan kita yang sudah coba cara Kristus, jalan Kristus tapi kalah. Apa yang membedakan saudara-saudara? Ada yang bisa jawab? Ini ada 10 partisipan. Karena dia selalu bergantung kepada Bapa. Oke, terima kasih brother. Ada yang lain? Ada jawaban lain? Communion with God, Opopin. Gimana kita? Sorry. Communion with God. Communion with God. Thank you. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Terima kasih, Brother Victor Gita. Yang kalian jawab itulah Kristus menang. Itulah cara Kristus menang. Dia terus bergantung kepada Bapa, dia melihat firman-Nya, terus dia memandang kepada Bapa melalui yang disebut komunion, hubungan. Itu yang kita jawab tadi. Itulah kemenangan. Nah, kita mencoba mengikuti apa yang Kristus lakukan, tapi kita gagal oleh karena kita on off. Sebentar-sebentar kita lihat Bapa, sebentar-sebentar tidak, sebentar-sebentar kita lihat firman-Nya, sebentar-sebentar tidak, sebentar-sebentar kita memandang Kristus, sebentar-sebentar tidak. On off, on off, on off. Jadi tidak ada tidak ada berkesinambungan. Enggak kayak on terus. Makanya ritmenya atau ritmenya itu naik turun. Dan pengalaman kehidupan kerohanian kita itu kurang merdu, dia punya irama, ya. Karena on off. Tapi itulah yang kita alami. Saya juga mengalami hal yang sama. Tapi kita lihat bagaimana ritme kehidupan Kristus, pola kehidupan Kristus dengan segala keteladanannya, keteladanan imannya, ya, iman Bapa yang dimiliki, itu iramanya merdu. Nah, kita bisa lihat. Kenapa saya bilang iramanya merdu? Karena dia tidak pernah gagal. Ya. Baik, kita lanjut. Kristus telah memungkinkan setiap anggota umat manusia untuk menolak pencobaan. Pola lagi tadi ya, teladan. Semua orang yang mau hidup saleh dapat menang sebagaimana Kristus telah menang dengan darah anak domba dan firman kesaksian mereka. Nah, puasa juru selamat yang panjang itu menguatkannya untuk menanggung pencobaan dan bertahan. Dia memberikan bukti kepada manusia bahwa dia akan memulai pekerjaan mengalahkan pada saat keruntuhan mulai, yaitu masalah selera. Jadi waktu dia berpuasa, di akhir puasanya, dia itu menunjukkan satu kemenangan, ya. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi waktu Kristus di ujung puasanya, ya, dia dia memberikan contoh bahwa dia menang,
Yaitu dia katakan di sini memulai pekerjaan mengalahkan pada saat keruntuhan mulai, yaitu masalah selera. Jadi di saat yang sama kita sebagaimana Adam runtuh ya karena selera, dan manusia-manusia sampai pada waktu Nuh sehingga air bah datang. Kita lihat kalau baca di kutipan Roh Nubuat, itu selera manusia luar biasa ya, hal yang bukan makanan mereka makan ya. Jadi memang Tuhan lihat sangat jahat. Nah, kalau kita lihat kejahatan di zaman Nuh itu sampai ada air bah, karena apa? Tuhan melihat bumi ini udah jahat. Karena apa? Bukankah karena selera? Ya. Di 2:97 kita lihat kutipannya. Ketika Kristus diserang oleh penggodaan, dia tidak makan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapaknya. Tadi yang Brother Victor dengan Gita jawab tadi ya. Penyerahan yang sempurna kepada Bapaknya. Nah, dia keluar sebagai pemenang. Mereka yang mengaku memegang kebenaran zaman ini di atas setiap golongan yang mengaku Kristen haruslah meniru teladan agung dalam permintaan doa. Teladan agung dalam permintaan doa. Ada komentar saudara-saudara? Berarti kalau kan Yesus itu memberikan contoh kepada kita kan. Betul. Berarti kita harus melakukan yang sama seperti Kristus. Kita harus Betul. berserah kepada Bapa Ya. dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, melalui doa. Semuanya supaya kita menjadi pemenang. Betul. Jadi kali polanya sudah ada sebenarnya. Yang menjadi hambatan karena kita kalah, ya yang on off tadi itu. Ya kan? Jadi kita belum 100% kepada pola Kristus. Nah, padahal cara ini self reminder ya. Ini juga peringatan dan teguran buat saya ya. Kalau saya hidup dengan pola Kristus ini, mungkin saya sudah lama banyak memenangkan pertandingan-pertandingan ujian di masa-masa lalu bahkan sampai sekarang, dan itu stabil. Kalau saya 100% mengikuti pola Kristus ini, berdoa, bergantung terus kepada Tuhan, pada Bapa, melihat terus firman-Nya. Ini dikatakan apa? Dia keluar sebagai pemenang. Saudara keluar sebagai pemenang. Saya keluar sebagai pemenang. Ketika pola Kristus ini yang Kak Erli bilang tadi itu menjadi pola yang kita jalani. Masih ada tanggapan, saudara-saudara? Puji Tuhan, walaupun sudah baru sekarang ya kita mengerti ini, selama ini dalam hidup, saya terutama yang enggak tahu caranya, selalu bertanya, bagaimana ya? Dan rupanya ada di depan mata, kita nggak tahu selama ini. Iya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan itu bukan pengalaman Kak Erli, pengalaman saya juga Kak Erli. Pengalaman kita semua. Jadi bukan karena waktu Kak Erli bilang hal ini, statement yang Kak Erli sampaikan, itu bukan karena yang lain sudah duluan lihat ini. Iya benar, mungkin sudah duluan, tapi alaminya belum juga, ya kan? Banyak firman yang sudah kita lihat di masa lalu, tapi kita nggak alami, seperti kesaksian berapa menit yang lalu yang Kak Erli bilang. Sama halnya dengan kita. Saya juga sudah lihat mungkin lama, tapi saya nggak perhatikan. Nah, hari ini yang berbicara bukan saya, yang berbicara firman Tuhan, yang berbicara roh Tuhan, yang berbicara Tuhan. Dari mana? Ini kutipannya ada di layar, di screen Anda masing-masing. Kutipan Roh Nubuat. Ayatnya ada. Nah, itu Tuhan yang berbicara. Bukan berarti cuma kali. Saya juga baru mengerti. Saya juga baru lihat. Ya. Dan puji Tuhan. Terima kasih ya. Dan bukan hanya lihat, tetapi Roh Suci yang bekerja juga. Dan kita yakin ini firman-Nya. Jelas. Amin. Jelas. Itu absolutely ya. Jadi istilahnya tidak terbantahkan.
Oleh karena apa? Kita berkiblat kepada firman itu sendiri, bukan indahnya kata-kata yang dimekarkan, difasilida, bukan jagonya kita menyampaikan firman Tuhan, bukan itu. Ketika Roh mau berbicara kepada saudara dan saya, yang kita dapat apa? Terang itu terlihat jelas di biji mata kita. Oh, ini Kristus, ini kebenarannya. Bukan siapa yang menyampaikannya. Tetapi ketika Roh itu bekerja kepada saudara dan saya, makanya doa dalam ketika kita mau bawa firman itu, Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang menjelaskan, Engkau yang memberikan pengertian, Engkaulah yang dimuliakan. Itu ketika firman kita bawakan, ketika firman kita bacakan, ketika firman kita pelajari. Polanya itu yang benar. Ya. Semua kembali kepada Tuhan. Bukan siapa yang menyampaikan, fasilidanya yang menyampaikan, jagonya dia menjelaskan ayat, menguraikan ayat atau firman. Bukan itu intinya, saudara. Ketika kiblat kita kepada itu, kita akan melihat manusia yang jago, bukan Tuhan yang luar biasa. Di dalam firman. Makanya sering kita tersesat. Makanya sering kita hilang. Karena percaya pada manusia, bukan percaya kepada firman itu. Ya, puji Tuhan Kak Erli ya. Tuhan dimuliakan. Oke, saya mau minta Kak Erli bisa baca di 298 ini. Oke. Sang penebus dunia mengetahui bahwa pemanjaan selera akan membawa kelemahan pada tubuh. Wow. Dengan demikian mematikan alat pemikir sehingga tidak dapat mengenal perkara-perkara abadi. Wow. Yeah. Kristus mengetahui bahwa dunia telah menyerah kepada kerakusan dan bahwa pemanjaan ini akan mengacaukan kuasa moral. Pemanjaan selera begitu menguasai umat manusia sehingga untuk mematahkan kuasanya, anak bapa perlu berpuasa hampir 6 minggu demi manusia itu sendiri. Itulah sebabnya betapa penting kerajaan orang Kristen untuk dapat mengalahkan pencobaan. Sebagaimana Kristus telah menang, kuasa pencobaan memanjakan selera yang salah dapat diukur hanya dengan penderitaan Kristus yang tak terperikan selama menjalankan puasa yang berkepanjangan di padang belantara. Wow, berarti Yesus dia berpuasa 40 hari sampai kurus kering karena hanya untuk kita, untuk manusia. Bukan untuk dia, tetapi untuk kita. Betul. Lihat, karena manusia nggak bisa mengalahkan selera makan. Makanya Kristus yang bikin untuk kita. Wow. Dan dia sudah menang. Seharusnya kita juga harus menang. Pola yang kita bahas tadi, pola di atas tadi ya. Wah, ini luar biasa. Thank you, Kak Erli, atas penjelasannya. Iya, pemanjaan selera. Pemanjaan selera yang di sini mungkin yang benar-benar memang nggak boleh gitu ya, pemanjaan selera yang mengenai kayak merokok atau minum-minuman keras atau makan daging, makan apa. Ini bukan itu aja. Yang sampai sekecil-kecilnya kita udah makanan sehat sekalipun itu masih selera. Dengan kan yang sudah yang dulu kita udah bahas mengenai makanan nggak boleh banyak. Dan itu semua kan selera juga. Kalau kita suka misalnya jeruk sampai makan sampai berlimpah-limpah makan jeruk ini, kan itu juga salah gitu kan. Betul. Nah, itu juga memanjakan selera. Nah, terima kasih Kak Erli atas sudah baca, sudah jelaskan. Jadi dalam makanan yang benar pun kita masih salah dalam hal selera ya, kayak yang Kak Erli bilang itu, kayak kalau suka sesuatu waduh hantam terus, akhirnya overeating. Ya kan? Makannya berlebihan. Kedua, kalau sudah pagi makan itu, siang makan itu, malam makan itu, besok makan itu lagi karena kita suka.
hal itu. Jadi itu kita sedang memanjakan selera kita walaupun makanannya sudah benar. Jenis makanannya sudah benar. Oh, ini makanan Tuhan. Tapi kita terus makan-makan itu kayak kita senang dengan itu. Nah, itu yang disebut pemanjaan selera. Nah, terima kasih untuk penjelasannya. Kita masuk pada chapter berikut. Iya, bro. Cuma sekedar tambahan pemanjaan selera, kalau dalam Alkitab di dalam buku Filipi pasal 3 disebut sama dengan berhala atau mentuhankan. Betul, betul. Mereka adalah Tuhan mereka. Betul. Waktu kita menjadikan selera itu sebagai segala-galanya, ya orang Manado kayak contoh lah. Jadi lihat seperti bilang, lewat bakso beli, lewat siomay beli, lewat pisang goreng beli. Jadi karena selera, sehingga kebanyakan orang mati karena selera. Sama dengan akar kata bahasa daripada orang Inggris Raya, Britania. It adalah apa kata? Dead adalah kata dasarnya it. Makan, iya. Tidak makan mati. Betul. Filosofi mereka mati karena makan. Iya. Pemanjaan selera ini sangat begitu merajai. Selama 4.000 tahun Kristus mengambil kemanusiaan yang sudah dirusakkan oleh pemanjaan selera, sementara Adam yang baru beberapa hari diciptakan tapi sudah jatuh oleh karena selera. Perbandingannya dengan Tuhan Yesus, Adam belum tahu ada yang dosa, tapi kok bisa jatuh, sementara Tuhan Yesus sebagai manusia 100%, dia menerima tubuh jasmania manusia yang sudah merosot selama 4.000 tahun di dalam pemanjaan selera ini. Sehingga dia harus berjuang menunjukkan contoh bagi kita untuk menang karena ketergantungan kepada Bapa. Kalau mau digambarkan itu mungkin kayak mayat hidup ya. Ketika dia puasa dibilang so tidak dapat bisa dikenal sebagai anak manusia dari kutipan atas tadi. Bahwa sangat kurus, sama Tante Erli bilang kurus kerempeng, yang betul-betul waktu dia datang juga DP murid dan DP keluarga suka yang tidak mau kenal apa dia. Karena oke lah. Jadi pemanjaan selera adalah dewa atau pendewaan. Berhala. Terima kasih bro atas tambahannya. Jadi betul ya, kalau sudah jadi sesuatu yang kayak ini kita suka sekali dan kita akan cenderung untuk melakukan itu terus dan senang dengan hal itu terus, dan akhirnya itu jadi sesuatu yang Brother Victor bilang tadi, berhala, dan itu benar-benar firman Tuhan yang bilang ya. Terima kasih atas masukannya. Kita akan masuk kepada subjudul yang penting ini ya. Kita lihat ini. Apakah Brother Lauri bisa baca ini? Bisa bro. Oke. Thank you bro. Silakan. Sebagai siapa yang mempelajari Alkitab, ada tertulis dalam kitab suci beberapa hal yang sukar dipahami, yang menurut bahasa Petrus, mereka yang tidak terpelajar dan yang tidak tegas, penderian, bergumul untuk kehancuran diri sendiri. Dalam hidup kita tidak sanggup menerangkan setiap arti tulisan Alkitab, tetapi tidak ada masalah vital dari kebenaran praktis itu yang terselubung dalam rahasia. Rahasia Tuhan. Dalam rahasia. Oke, lanjut bro. Kutipan berikut. Apabila tiba saatnya dengan pertolongan Tuhan, dunia akan diuji berdasarkan kebenaran saat itu. Pikiran akan dilatih oleh Roh-Nya untuk menyelidik firman dengan puasa dan doa, sampai setiap untayan rantai ditemukan dalam hubungan yang sempurna. Setiap fakta yang langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa akan dijelaskan begitu rupa, sehingga tidak ada yang harus membuat kesalahan atau berjalan di dalam kegelapan. Bro, kita minta tadi baca dari yang 299 sampai di kutipan kedua ini, karena ini ada hubungannya. Apa yang Anda lihat di sini?
dari kutipan di atas dan di bawah, yang hitam dan yang hijau, biru ini, Biru. hijau ya. Jadi di sini dibilang ya, jadi ini kan sudah sambungan dari awal juga tentang makanan kan, dan soal bagaimana mengalirkan selera. Terus Ya. kita sampai di sini di mana ketika mau mempelajari firman Tuhan kan, Tuhan bilang kan you shall know the truth kan, kita akan tahu kebenaran. Ya. Tetapi ketika mempelajari firman Tuhan ada hal-hal yang sukar untuk dipahami kan. Ya. Ada sesuatu yang kadang-kadang aduh ini artinya apa. Nah, itu dia punya kunci di sini. Kita akan tahu semuanya, tetapi langkah yang pertama yang untuk kita bisa tahu semuanya ini adalah persiapan bagaimana untuk mengendalikan selera kita supaya kita bisa mengerti. Kadang-kadang kita minta Tuhan untuk mengerti semuanya ini, tetapi persiapan kita nggak ada ya. Jadi kita tidak dalam arti di sini untuk bertarak dalam hal makanan, nggak bertarak. Tapi kita mau mengerti kan, itu kayaknya susah. Impossible ya. Iya, susah. Susah dalam arti mungkin nggak mungkin ya. Makanya ini memang hal yang penting sebagaimana Tuhan juga. Ya. Kayaknya begini bro, ketika itu dijadikan mungkin ya, kita ceritanya begini ya, kita nggak bertarak, kita belajar firman Tuhan, kita bahas firman Tuhan. Nah, mungkin sudah mentok toh, nggak apa ini, tapi kita paksakan sampai bisa. Akhirnya apa yang jadi? Apa yang keluar, bro? Error biasanya kalau. Error, PCI semua, ya kan? Itu yang terjadi. Oke, lanjut bro, silakan. Lanjut. Iya, itu mungkin dia punya. Jadi kalau ini makanya itu yang dibilang tadi ya, membuat kesalahan atau berjalan dalam kegelapan. Iya. Jadi makanya itu tidak seharusnya, maksudnya tidak semua setiap fakta yang langsung berkaitan dengan keselamatan akan dijelaskan begitu rupa sehingga tidak ada harus yang membuat kesalahan kan atau berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita tahu semua firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang harus berjalan dalam kegelapan. Tetapi persiapannya apa? Inilah persiapannya yang baru diutarakan tadi itu ya, dia punya persiapan. Sebagaimana Tuhan juga ini persiapan dia untuk public ministry. Public ministry itu dia punya persiapan ini kan. Betul. Itu puasa dan berdoa. Jadi persiapan kita juga untuk mengerti firman Tuhan itu kan nanti untuk public ministry juga kan adalah puasa dan berdoa juga. Dan seperti apa, apakah nanti akan mungkin dibahas selanjutnya, dia punya maksud ya. Iya, thank you bro. Oke, thank you bro ya, terima kasih. Jadi di kutipan di sini dibilang, saya mau urai sedikit. Jadi kita dalam hidup ini kita nggak bisa sanggup menerangkan setiap arti tulisan Alkitab, tidak sanggup ya. Nah, tapi dibilang di sini tidak ada masalah vital dari kebenaran praktis itu. Kebenaran praktis yang Tuhan contohkan kayak ini ya tetap adalah satu kebenaran. Ya, itu walaupun terselubung dalam rahasia gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tetap kita bisa praktekkan ya. Nah, ketika kita yang Brother Lali bilang tadi salah satu pertarakan ini bisa membuat kita memiliki persiapan yang baik untuk mempelajari Alkitab ya. Dikatakan apabila tiba saatnya dengan pertolongan Tuhan, dunia akan diuji berdasarkan kebenaran saat itu. Ya, kebenaran kita saat ini apa? Present truth. Ya, pikiran akan dilatih oleh Roh-Nya untuk menyelidiki firman Tuhan. Kita dilatih pikiran kita oleh Tuhan. Ya, apa? Dengan apa disertakan sini? Puasa dan doa. Sampai setiap untaian rantai ditemukan dalam hubungan yang sempurna. Kak Erli tadi bilang dia bingung, dia cuma baca, dia tidak mengerti, dia tidak alami. Tapi dikatakan sampai setiap untaian rantai ditemukan dalam hubungan yang sempurna. Artinya rantai firman Tuhan ini nggak ada yang semrawut, entangle, nggak ada yang baku cako bahasa Manado bilang. Yang nggak ada yang entangle itu, pokoknya kusut bahasa Indonesianya, tidak ada. Tapi ketika kita puasa berdoa, ya, nah ini rantai
mata rantai ini tersambung, rantainya ditemukan dalam hubungan satu kepada yang lain. Makanya di situ katakan Bapa, Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau bilang dari awal dan akhir, apakah ada putus di tengah jalan? Tidak. Nah, ini luar biasa firman Tuhan. Terima kasih, Brother Lali. Oh yo, silakan Brother. Ada tambahan? Cuma mau tambahan bahwa untaian rantai keemasan daripada firman Tuhan memang tidak tercakup sih, atau tidak maling buku, tapi terpisah-pisah, Yeah. terpisah-pisah di buku satu ke buku yang lain. Iya. Padahal ketika kita berdoa, Tuhan akan menyanggupkan kita untuk menemukan itu untaian rantai yang kelihatannya terputus. Dia akan menjadi untaian rantai yang sempurna dalam hubungannya. Jadi ketika dia bilang sedikit sini, sedikit situ, ya, betul. Garis itu akan ketemu. Tapi kalau dia coba kucaku maling buku, namanya mau dapat karena visi AI yang muncul. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menjelaskan, maka biar cuma belajar sendiri pun, kemarin kita kesaksian pribadi, kita baca buku Wahyu pasal 15, dari 14 ternyata 15 kote akhir dari Wahyu 14. 14 ini dia punya di Wahyu 15, Wahyu 17 dia ulang kembali. Tetapi Wahyu 17 itu telah merangkum bahwa binatang itu akan dibinasakan, dikalahkan. Tapi itu permulaannya di Wahyu 13. 13, tapi dirangkum kembali di dalam Wahyu 17. Ternyata harus memang kita belajar pelan-pelan dan minta kuasa Tuhan untuk menuntun. Mengerti. Tidak perlu nanti kita sekolah teologi ya, terus bisa tahu dia punya apa dia maksud di Wahyu 15 ayat-ayat yang terakhir dan awal daripada Wahyu 14 dengan ayat-ayat yang terakhir. Itu dia. Luar biasa. Belajar, maka kita akan temukan dia punya untaian rantai emas yang terpisah, dan ketika kita sambung itu bukan cocokologi tapi menyambung yang terputus daripada bahagian firman yang indah itu sendiri. Thank you bro atas masukannya. Jadi kalau firman Tuhan itu baku cako karena kita tidak apa saudara-saudara? Mana Kak Erli? Kalau firman itu kusut, terlihat kusut karena kita tidak apa? Kali kalau kita belajar firman Tuhan nggak ketemu ujungnya, cuma awalnya, tengahnya, tapi kayak semerawut gitu. Itu karena apa? Sesuai pelajaran kita ini. Karena kita nggak berdoa. Iya, tapi kalau betul itu bagian. Tapi kalau sesuai pelajaran ini apa? Karena kita tidak apa? Puasa dan doa. Betul. Ada satu yang saya kejar. Tidak mengalaminya ya? Belum. Tidak bertarak. Karena kita tidak bertarak. Aduh, iya. Karena kita tidak bertarak ya. Karena kita kalah terus. Ya, gimana? Ya. Kan di sini dibilang karena selera makan itu membuat kita punya pikiran kita buntu kan. Terus tadi di kutipan di atas. Iya, terus kita punya otak nggak berjalan dengan lancar. Lalu Kak Erli belajar firman Tuhan. Jadi ini karena pelupa. Jadi otak saya sudah kacau balau, udah nggak bisa ingat ini, nggak bisa ingat itu gitu ya. Tapi karena udah berapa 50 tahun lebih, udah mau 60 tahun kali ya, sudah ini berarti untuk di reverse-nya kan kita sekarang sudah tahu firman Tuhan ini dan kita mau ikutin. Nah, jadi otak yang tadinya sudah pokoknya udah berantakan, sekarang mau di reverse lagi kan. Nah, untuk kembalikannya lagi itu makan waktu berapa lama ini? Betul. Ya. Jadi tadi waktu Kak Erli bilang karena tidak bertarak, pikiran kotor, rusak, cara berpikir, alat pemikiran jadi rusak, lalu kita belajar firman Tuhan, hasilnya apa? Hasilnya kusut ya. Hasilnya
maling buku, bahasa Manado bilang, entangle, kacau. Itulah yang terjadi. Well, kita melangkah kepada kutipan berikut sesuai dengan subjudul ini sebagai persiapan pelajari Alkitab. Oh ya, ada yang mau kasih masukan? Ya, boleh tambah sedikit, Kak. Iya, silakan, Joy. Jadi dari yang kita dapat di sini, ya walaupun kita belajar mengenai puasa, tapi ada hal penting yang kita dapat juga, yang mana yang dibilangkan ada hal-hal yang kita mungkin tidak mengerti di dunia ini kan. Iya. Itu kita langsung lihat Ulangan 29 ayat 29 kan. Kalau Betul. ya Tuhan, dia akan nyatakan kepada kita. Kalau dia nggak nyatakan, itu bukan suatu yang untuk kita harus pelajari, karena yang Tuhan nyatakan itu yang sangat penting, yang menyangkut kita punya keselamatan, ya kan? Yeah. Terus yang di bawah itu juga yang dibilang, yang tadi sudah dibahas, dibilang setiap fakta yang langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa akan dijelaskan begitu rupa sehingga tidak ada harus yang buat kesalahan atau berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat penting sekali untuk ujian untuk kita, Tuhan itu pasti akan kasih, dan banyak sekali kutipannya yang selalu bilang, ini ujian. Contoh, kita kasih contoh, hari Sabat. Itu kan sangat penting kan, yang akan menjadi ujian. Jadi Tuhan itu nggak tutup-tutupi, oh ini mana yang ujian. Dia nggak tutup, itu udah jelas sekali dia kasih tahu. Nah, sometimes kita harus hati-hati juga, karena sesuatu yang Tuhan juga bilang di kutipannya, Ellen White tulis, oh ini rahasia gitu. Jangan di-touch misalnya. Tapi akhirnya sudah di-touch, akhirnya dengan pelajaran itu membuat, oh ini akan menjadi ujian, ngerti nggak Kak? Ini akan jadi ujian nanti, ujian keselamatan. Padahal di situ dibilang itu the secret things belong to God. Dan Tuhan reveal ke kita. Nah, akhirnya itu dikorek-korek sampai akhirnya membuat kesimpulan bahwa kalau nggak tahu itu nggak selamat. Harus tahu itu menjadi ujian nanti di akhir zaman. Tapi kalau kita baca Great Controversy, kutipan-kutipan yang lain, yang ujian itu kan hari Sabat itu memang udah jelas ya, Ellen White bilang, dan Tuhan nggak akan tutup-tutupi. Jadi itu yang kita bisa lihat poinnya selain puasa dan yang sudah diterangkan yang lain-lain, bahwa kalau kita belajar Alkitab Roh Nubuat, kita harus lihat mana yang Ellen White emphasize, ulang-ulang yang bilang ini ujian-ujian. Itu yang harus kita fokus, jangan sampai kita bilang fokus ke sesuatu yang malah dibilang jangan kita touch, justru kita touch, akhirnya bikin kesimpulan itu yang akan jadi akhir zaman. Kesimpulan sendiri pada akhirnya ya. Iya, akhirnya seperti begitu gitu loh. Thank you, Kak. Thank you masukannya, tambahannya, Joy. Ini ada banyak hal yang ada batasan juga yang harus kita sanggup lihat ya. Dan kalaupun itu mau dibukakan, biarlah Tuhan yang buka kepada kita. Jadi Deuteronomi 29 ayat 9 itu penting sekali karena itu batasan Tuhan. Saudara cari tahu Tuhan dari mana? Apakah pikiran yang berdosa ini sanggup cari tahu Tuhan itu dari mana? Nggak mampu kan? Dan itu bukan ranah kita untuk pergi cari tahu Tuhan siapa yang lahirkan, Tuhan dari mana? Enggak kan? Kalau kita misalnya mau pemikiran ateis seperti ini. Oke, Kristus lahir. Ikutilah firman itu. Kristus lahir dari Maria. Maria itu dari Tuhan. Kristus itu sebelumnya ada di surga. Lalu ada Bapa. Saya bicara dengan sahabat saya orang Belanda. Dia seorang ateis. Dia tanya begini. Kalau Kristus dari surga dan Kristus ada di surga ada Bapa. Nah, siapa yang menciptakan mereka berdua? Saudara, kalau sudah sampai di hal itu, saudara akan jadi dan mau menekankan hal itu, saudara akan percaya, saudara akan ada di zona yang disebut ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan. Ya, karena sudah datang dengan pertanyaan itu. Nah, Ulangan 29 ayat 9 bilang itu. Hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya. Oke, thank you. Kita masuk pada paragraf berikut.
hal-hal yang sulit dalam kebenaran masa kini telah dijangkau oleh usaha yang sungguh-sungguh. Ya, ini hal-hal yang sulit dalam kebenaran masa kini atau present truth ini telah dijangkau oleh usaha yang sungguh-sungguh dari beberapa orang yang mengabdi kepada pekerjaan itu. Puasa dan doa kepada Tuhan telah menggerakkan hati Bapa untuk membuka perbendaharaan kebenarannya kepada yang berakal budi. Ini orang-orang yang mau melayani Tuhan, mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, ya, itu bisa dijangkau dan membuat melalui puasa dan doa membuat Tuhan itu menggerakkan, ya, menggerakkan hati Bapa itu untuk membuka perbendaharaan kebenarannya. Oleh sebab itu kita di kutipan lain ada tulisan kebenaran itu seperti mulai dari matahari terbit sampai rembang tengah hari, pelan-pelan dia keluar. Ya, Tuhan tidak akan kasih buka kepada kita satu kebenaran itu tiba-tiba kebenaran jam 12, matahari di atas, yang saudara nggak akan sanggup lihat kebenaran itu. Oleh karena terang benderang kebenaran itu. Karena coba lihat matahari, sanggup nggak lihat matahari jam 12 setengah 1? Nggak akan sanggup. Karena begitu terang dan panasnya. Ya. Tapi ketika mulai dari matahari jam 6, 7, 8, dia naik pelan-pelan. Itulah perbendaharaan kebenaran yang Tuhan bukakan kepada orang yang puasa dan berdoa kepadanya. Ya, dan mereka itu disebut orang-orang yang berakal budi. Jadi tidak mustahil, kayak Brother Victor tadi dibilang, bahwa kebenaran itu dibukakan kepada dia melihat kebenaran melalui firman-Nya, itu bukan mustahil. Ya. Karena kita puasa, berdoa, Kak Erli bilang tadi, kita berpuasa, berdoa untuk mencari kebenaran itu. Dan orang-orang itu ada. Orang-orang itu ada. Dikatakan sini, kebenaran masa kini telah dijangkau oleh usaha yang sungguh-sungguh dari beberapa orang yang mengabdi, yang meluangkan waktunya kepada pekerjaan itu. Pekerjaan apa itu? Kebenaran masa kini, present truth. Nah. Oke. Saya meminta di paragraf berikut. Gita, apakah kita bisa baca 301? Ya, bisa, Pak. Oke, silakan Gita. Mereka yang sungguh-sungguh menginginkan kebenaran tidak segan untuk menyatakan pendirian mereka dan bersedia menerima penyelidikan dan kritik. Mereka tidak akan tersinggung kalau pemikiran dan pendapat mereka ditentang. Inilah sikap yang dipuja di antara kita 40 tahun yang lalu. Kita yang mempunyai beban jiwa akan berhimpun dan berdoa agar kita bersatu dalam iman dan pengajaran. Karena kita mengetahui bahwa Kristus tidak terbagi-bagi. Satu persatu perkara itu dapat diperiksa. Dewan pemeriksa akan diliputi rasa hikmat. Alkitab itu dibuka dengan penuh hikmat. Seringlah kita berpuasa agar kita dapat memahami kebenaran lebih baik. Nah, Git, gimana Git? Ada yang dilihat nggak Git? Iya, ini poinnya penting semua ya Pak, setiap kalimat. Iya, jadi ini sudah jelas sekali. Jadi kalau kita yang benar-benar sungguh-sungguh ya dibilang di sini, yang sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, harus maksudnya pasti bersedia gitu menerima penyelidikan dan kritik. Jadi kalau dikritik nggak tersinggung gitu Pak. Betul. Nggak marah istilahnya. Ya. Makanya di sini mereka yang tidak akan tersinggung kalau pemikiran dan pendapat mereka ditentang. Jadi berarti kalau yang nggak sungguh-sungguh, kalau kita lihat di sini artinya tersinggung ya. Jadi kalau kita masih tersinggung artinya kita belum sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ukurannya itu ya. Iya, masih setengah-setengah, kan harus penuhnya kan tadi yang di kutipan sebelumnya juga dibilang. Dan sikap ini yang tidak tersinggung ini adalah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kan, dan dia sudah kasih contoh ya waktu di Padang Belantara. Itu waktu di Padang Belantara kita belajar juga di sekolah Sabat, di Sabat lalu, Tuhan itu hidupnya nggak ada selfie sama sekali kan. Padahal harusnya dia bisa saja kan
tunjukkan kuasa keilahiannya, tapi karena Tuhan Yesus itu nggak selfish, dia itu nggak mau gunain itu kuasanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri gitu. Jadi kalau jadi di sini juga kalau kita lihat, kalau kita memang sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, harusnya emang harus rendah hati ya. Sebagai pembawa firman harus rendah hati dan harus menerima kritikan gitu. Dan di sini juga dibilang yang di kalimat terakhir sangat penting, dibilang di sini, seringlah kita berpuasa agar kita dapat memahami kebenaran lebih baik. Nah, puasa di sini kan seperti kutipan sebelumnya juga bukan harus ikut Tuhan Yesus harus 40 hari 40 malam gitu berpuasa. Berpuasa kan ada juga di kutipan dibilang yaitu menolong orang yang membutuhkan, orang sakit, orang miskin, dan juga puasa yang dipilih oleh Tuhan Yesus kalau kita pelajari adalah yaitu dia selalu bergantung pada Tuhan dan juga selalu mementingkan kepentingan orang lain kan daripada kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita sudah memiliki karakter itu pasti nggak ada tersinggung lagi. Betul. Iya, mungkin itu aja. Thank you. Terima kasih ya, poin yang baik sudah ditekankan tadi. Seringlah kita berpuasa agar kita dapat memahami kebenaran lebih baik. Nah, bentuk puasanya ada di bawah, nanti penjelasan yang sudah kita sampaikan juga tadi ada ya itu ya. Thank you kita. Baik, kita masuk pada subjudul berikut. Oh, oke, brother, silakan. Silakan. Mundur. Naik, bukan mundur ini. Naik. Sikap yang di antara kita 40 tahun yang lalu, kemudian kita langsung ambil di bawah. Setelah itu perkara diperiksa satu persatu. Ada dewan pemeriksa. Tulis, dewan pemeriksa akan diliputi rasa hikmat dalam pemeriksaan itu, yaitu Alkitab itu dibuka dengan penuh hikmat. Karena kita tahu secara pionir kita, ketika ada pelajaran atau pekabaran yang mereka temukan, lalu belum dapat dia punya kesatuan persepsi, iman, dan tujuan daripada pelajaran itu atau dia punya konklusi, mereka akan berpuasa, berdoa, bahkan semalam-malaman. Oh iya. Teladan yang baik ya. Ketika mereka temukan apa yang terjadi, sukacita bahkan sampai menangis. Tidak ada rasa tersinggung kayak di atas. Kan? Wow, luar biasa. Soalnya di orang sering baku hantam, tersinggung, kita sendiri satu yang merasakan. Jadi ketika apa yang kita sampaikan ditolak, langsung maksudnya orang Manado bilang itu naga sonai so diubun-ubun. Jadi karena kita masih cinta diri, masih menganggap saya harus didengar. Padahal bukan itu, harus ada apa? Kesatuan iman dalam pengajaran, bersatu dalam pengajaran, berhimpun dan berdoa. Kemudian karena kita mengetahui bahwa Kristus tidak terbagi-bagi, jadi pelajaran ini dan pelajaran itu tidak bisa terpisah. Sama, tapi pengertiannya dalam konteks yang benar, itu yang harus kita lihat kan. Jadi kayak tadi dibilang ulangan 29 ayat 29 kan. Memang hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan, tapi setiap firman yang tertulis dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 18 itu perlu tolong selidiki bersama. Tidak ada kata yang hilang di situ yang bisa orang bilang, oh ini harus ditutup, ini rahasia Tuhan. Tidak ada. So tertulis itu berarti bisa dibuka. Kalau tidak bisa didapat, berarti di dalam Alkitab tentu kita akan cari jawabannya melalui bantuan roh nubuat. Nah, itu dia kan. Jadi ada dewan pemeriksa ini yang penting dalam kehidupan. Karena mungkin orang belum dapat dia punya konklusi. Bikin dewan pemeriksa dengan sungguh-sungguh, atau dewan pemeriksa itu orang semua yang duduk situ tapi bersatu di dalam doa, memohon kerendahan hati, minta supaya bisa dikasih tunjuk apa jawaban dari pelajaran ini. Gitu. Ya, pola yang baik dari roh nubuat yang sudah Tuhan berikan ya. Oleh sebab itu saya setuju apa yang sudah tertulis itu kita bisa pelajari ya, kita bisa lihat. Oleh sebab itu yang kayak contoh saya bilang tadi, Bapa itu siapa yang ciptakan, itu nggak ada tertulis kan. Dan itu bukan firman Tuhan, itu pemikiran manusia yang ingin menerawang jauh melihat hal-hal yang lebih dari Ulangan 29 ayat 29. Thank you, brother. Masukan yang baik. Jadi tidak ada salahnya ketika kita dalam satu pelajaran firman Tuhan, kita berpuasa untuk berdoa, untuk melihat terang itu lebih dibukakan kepada kita, dan kita, saudara dan saya, kita bisa lakukan di dalam
kelompok ini ya. Dan itu tujuannya semua untuk supaya Tuhan dimuliakan. Baik, kita masuk pada kutipan berikut. Bila mana, ini kurang A ini, kok bisa ya? Bila mana. Oke. Bila mana pertolongan ilahi secara khusus diperlukan. Nah, ini subjudul ya. Untuk hal-hal tertentu, yang tepat disarankan ialah puasa dan doa. Nah, di tangan Tuhan keduanya adalah sarana pembersih hati dan mengembangkan pikiran yang suka menerima. Ini yang Brother Victor jelaskan tadi. Bagaimana pionir-pionir kita dulu dan yang kita kutipan yang kita baca tadi di atas. Ya. Jadi keduanya puasa dan doa ini adalah sarana pembersih hati dan mengembangkan pikiran yang suka menerima. Kita mendapat jawaban doa kita karena kita merendahkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Doa dijawab. Merendahkan diri dengan puasa dan berdoa. Pengetahuan akan ditambahkan. Pengertian firman Tuhan yang sukar kita mengerti akan jadi kita mampu mengerti karena Tuhan. 303. Adalah pengaturan Tuhan bahwa mereka yang memikul tanggung jawab penting harus sering berhimpun dan tukar pikiran satu dengan yang lain. Berdoa dengan sungguh-sungguh memohon akal budi yang hanya ia sendiri dapat memberikannya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan. Ya. Jadi ini kita boleh, saudara-saudara dan saya. Kita bertukar pikiran itu bukan hal yang salah. Kita perlu melakukan itu. Dikatakan kita harus sering berhimpun, bersekutu, bersama-sama. Ya, Bible study atau ada pembahasan-pembahasan tentang firman Tuhan di luar Bible study, tapi kita membahas tentang Bible study itu sendiri, tidak salah kita lakukan itu. Kita bisa buat itu. Ya, tentunya dengan doa, puasa, ya, dengan sungguh-sungguh kita memohon akal budi dari Tuhan supaya kita mengerti apa yang diajarkan ini. Ya. Jadi kita tidak bergantung kepada satu sumber pembicara saja. Tapi kita dengan melakukan berhimpun, berpikir, berpuasa, berdoa ini kita mengandalkan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan ini. Sehingga tidak ada kemuliaan bagi seorang pembicara yang kita puja-puja. Tetapi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui firman yang Tuhan dikatakan di sini. Ya, ia sendiri yang dapat memberikannya. Tuhan maksudnya. Hadapkanlah kesusahanmu secara terpadu kepada Tuhan. Continue, terpadu ini terus menerus. Ya. Tersusun, teratur, terorganize. Janganlah banyak bicara. Sehat ini, jangan banyak bicara. Buat saya juga. Banyak waktu yang berharga hilang karena bicara yang tidak membawa terang. Ini pembatasan pembicaraan yang tidak membawa terang. Dikatakan janganlah terlalu banyak bicara, jangan banyak bicara. Nah, biarlah saudara-saudara bersatu dalam puasa dan doa, memohon akal budi yang ia sendiri telah janji untuk memberikannya. 303 ini nasihat yang baik ya buat kita. Puji Tuhan. Ada komentar, saudara-saudara? Ada pertanyaan. Iya, Carla, silakan. Tadi kan yang duluan tadi kata-katanya bilang, kamu berhimpun tukar pikiran satu dengan yang lain. Terus yang di bawah bilang jangan banyak bicara. Hadapkan semuanya kepada Tuhan. Jadi ini satu sama lain terus kelihatannya bertentangan. Sama lain berarti sama teman atau sama siapa gitu ya. Nah, tapi sudah itu bilangnya kita jangan banyak bicara dan serahkan semua kepada Tuhan. Jadi kita kadang-kadang kita kan ya karena manusia lama ya, belum terbiasa kita dengan yang baru ini, belum maksudnya sementara. Dulu kan kita manusia lama suka apa-apa cerita sama teman, jadi bukan kepada Tuhan, kepada teman. Akhirnya jadi gosip, akhirnya jadi bicarakan orang, akhirnya begini, jadi begitu, ya kan? Karena kita suka berhimpun dan sama-sama topiknya sebenarnya cuma ada 2 kalimat, tetapi karena kita saling bicara, akhirnya nyambung, udah nyimpang gitu ya. Nah, terus dikatakan, supaya kita
bicarakan kepada Tuhan, adukan kepada Tuhan, semua kepada Tuhan. Tapi karena memang manusia lama itu belum terbiasa dengan segala sesuatu itu Tuhan, karena kita nggak ada respon gitu ya, nggak ada respon langsung kalau kita mengadu kepada Tuhan, ini begini, nggak ada respon gitu ya. Tapi kalau kita hamba manusia kan ada respon, walaupun responnya itu juga salah, kadang-kadang nggak betul gitu ya, malahan berlawanan gitu ya. Nah, itulah manusia lama maksudnya. Dan kita untuk menjadi manusia baru harus lebih banyak semuanya diungkapkan kepada Tuhan, karena di sini dibilang hadapkanlah kesusahanmu secara terpadu. Kamu tadi bilang terpadu itu maksudnya terus-menerus kepada Tuhan kan? Nah, jadi jangan banyak bicara ini apa maksudnya? Jangan banyak bicara kepada manusia ya. Jadi kalau kita lihat konteks di sini, dia kan bilang begini, hadapkanlah kesusahanmu secara terpadu kepada Tuhan, jangan banyak bicara, karena banyak waktu yang hilang karena kita bicara yang tidak membawa terang. Nah, gambaran yang Kak Erli bilang tadi, kita bawakan segala sesuatu itu kepada teman, kepada siapa, itu kadang-kadang kayak Kak Eli bilang tadi, nasihatnya juga kadang-kadang nggak benar kan. Nah, disitulah kita sudah banyak bicara dan kita buang waktu. Nah, kalau kita baca di yang kuning sini, konteks ini, dia bilang, ini konteks firman Tuhan ya, Karli. Kita lihat di subjudulnya. Bila mana pertolongan ilahi secara khusus diperlukan, ini tidak lepas dari sebagai persiapan mempelajari Alkitab tadi ya. Ini tidak lepas dari judul itu. Jadi kita kembali ke sini. Oh, sorry. Mana dia? Udah lewat. Nah, adalah pengaturan Tuhan bahwa mereka yang memikul tanggung jawab penting harus sering berhimpun. Ini konteks ketika yang ini kita Bible study, kita membawakan pelajaran, lalu kita seringlah kita berhimpun, kita tukar pikiran untuk firman Tuhan ya tentunya. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya akal budi kok kita pelajari ini sepertinya mentok ya. Nah, marilah kita berhimpun, malah kita tukar pikiran, malah kita berdoa, malah kita berpuasa, supaya akal budi yang dari Tuhan itu bisa kita terima dan kita mengerti, oh ini maksudnya firman Tuhan itu. Jadi bukan kayak kehebatan seorang pembicara menjelaskan firman itu. Nah, jadi kita kan susah nih lihat mengerti satu topik misalnya, masa sih begini kan? Kita nih kayaknya susah nggak mengerti. Lalu dibilang bawalah kepada Tuhan kesusahanmu. Dan jangan terlalu kita banyak bicara ke sana kemari, bicara ini, bicara itu. Mungkin sesuai dengan yang berhubungan dengan topik itu kita terlalu menguraikannya sana sini, tapi bilang bawa kepada Tuhan. Nah, banyak waktu yang terhilang kalau kita bicara terlalu banyak tentang hal itu. Bisa juga dibawa ke pengalaman pribadi tadi Kak Erli kan. Kak Erli bilang kalau kita ada masalah, kita cerita ke teman, padahal nggak benar juga ya. Hasilnya kan. Nah, itu juga sama. Kita bawa kepada Tuhan problema kita, Tuhan yang jawab. Nah, kalau kita banyak bicara juga sama, ini bisa ke masalah pribadi, bisa ke konteks 303 ini tentang firman yang kita bahas. Gitu. Gimana Karli? Bisa paham? Bisa paham ya? Nah, karena di bawah di merah, biarlah saudara-saudara bersatu dalam puasa dan doa, memohon akal budi yang ia sendiri telah janji untuk memberikannya. Ini konteks firman Tuhan yang kita pelajari, kita kurang mengerti, kita tidak mengerti. Kita berhimpun, kita tukar pikiran satu dengan yang lain dengan kerendahan hati. Dan Tuhan melalui puasa dan doa, ya Tuhan yang bukakan itu kepada kita. Ini nasihat yang baik buat saudara dan saya. Ya. Dan kita bisa lakukan itu. Kita bisa lakukan itu. Terima kasih Karli atas sanggahannya tadi ya. Oke. Nah, karena waktu, kita tinggal ada satu kutipan. Jadi nanti ada kutipan sisa kita pelajari. Nah, saya mau baca yang 304 ini. Bila perlu dalam memajukan pekerjaan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, tadi hubungannya dengan di atas ya, tentang firman Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Mereka harus menghadapi pertentangan dengan rendah hati dan dengan teliti. Ini dikatakan menghadapi pertentangan. Ada nggak satu pertentangan dalam satu penyampaian firman Tuhan? Sering ada.
Ya. Tapi bagaimana bila perlu ya dalam memajukan pekerjaan kebenaran ini ya, memajukan pekerjaan Tuhan ini. Nasihatnya adalah harus kita menghadapi pertentangan dengan rendah hati. Ya. Pertanyaan, apakah kita sudah melakukan itu? Penting ini ya. Dan dengan teliti sambil memajukan kebenaran itu dengan mengalahkan musuhnya. Ketika kebenaran dinyatakan, musuh kalah. Ya, diri kita kalah, diri kita mati. Rongrong setan, rongrongnya setan untuk meninggikan diri kita itu hilang. Konteksnya musuh dikalahkan. Nah, dengan penyelidikan hati, tadi yang Brother Victor bilang, selidiki hatimu, selidiki hatiku. Ya, dengan pengakuan dosa dan doa yang sungguh-sungguh, ya, sering dengan puasa untuk satu waktu, mereka harus memohon agar Tuhan mau menolong mereka secara khusus dan memberikan kemenangan kepada kebenaran indah yang menyelamatkan. Jadi ketika ada pekabaran yang kita dengar, yang kita bawakan, yang kita sampaikan, atau yang kita lihat sepertinya mentok, sepertinya ada. Ini yang disarankan. Paragraf di atas ya yang kita bahas. Berhimpun, tukar pikiran, berdoa, berpuasa. Ya, sehingga terang itu Tuhan berikan lebih terbuka lagi, lebih jelas. Nah, memberikan kemenangan kepada kebenaran yang indah yang menyelamatkan. Ya, saudara dan saya tidak akan tersesat. Karena Tuhan sayang saudara dan saya. Selama pandangan kita kepada Kristus, kebenaran itu akan selalu indah pada akhirnya. Agar kesalahan benar-benar jelas. Jadi kalau ada kesalahan itu akan terlihat. Dia nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kesalahannya dan usahanya dilumpuhkan secara total. Ini setan punya cara mau mengaburkan pikiran kita ya. Sebagaimana Kristus yang dia putar balikan di akhir puasa Kristus itu. Ubahlah roti menjadi batu, ubahlah batu menjadi roti. Ya, jatuhkan dirimu dari atas, ada malaikat yang akan ya makan buah ini, nanti engkau akan menjadi seperti Tuhan, bisa melihat. Ini semua putar baliknya setan di dalam firman Tuhan, dan itu sangat tipis, seperti setipis rambut. Dan kalau kita tidak bisa memandang kepada Kristus, kita tidak akan sanggup melihat kesalahan-kesalahan ini. Tetapi dengan berhimpun, berpuasa, ini nasihat buat saudara dan saya, kebenaran itu akan jelas, akan lebih jelas dan indah. Baik, sebelum kita tutup, ada masukan dari saudara-saudara. Silakan. Halo. Ya, gimana bro? Ya, cuma mau tambah sedikit masalah tadi dengan berhimpun. Kayaknya bahasa berhimpun itu berkumpul secara ya. Jadi mungkin di saat kita online juga, tapi pentingnya bisa face to face ya. Bertemu langsung mungkin 1-2 orang berhimpun ketika kita ada pelajaran yang sukar cara mengerti. Bisa juga itu, iya. Cara muka dengan muka ya. Bisa jadi ya di kelompok di wilayah Dorang Tante Early atau di wilayah Dorang Joy, kumpul sama-sama, ada yang belum didapat, belum dimengerti, didiskusikan bersama. Kemudian bisa juga. Jadi waktu sekarang dapat itu kemudian dibawakan di dalam pelajaran khusus Bible Study secara global begini, lebih baik juga. Tapi jawabannya benar-benar karena diminta dalam kerendahan hati, puasa dan doa, jawaban betul-betul dari Tuhan. Agar waktu diskusi tidak ngelantur yang pelajaran yang tidak perlu, atau banyak ngomong, yang tadi bilang banyak bicara, yang hal-hal yang sudah Dolphin bilang bahwa keluar dari atau out of context. Ya. Betul. Jadi perlu kita ketemu kayak di Manado, mungkin ada waktu kita refreshing, ketemu apa bahan yang perlu kita diskusikan yang belum kita mengerti, dan itu mungkin kita lah yang akan menjadi dewan peneliti atau pengkaji yang dibilang tadi di atas, untuk dibawa di hadapan Tuhan sesuai dengan pola Tuhan Yesus, orang-orang di Berea ataupun jemaat mula-mula di 1844 sampai 1863. Ya. Oke, Brother Victor, thank you atas masukannya. Ada lagi saudara-saudara yang lain? Wanda mana Wanda? Wanda ada pendapat? Iya, Kak. Ini kami baru bahas kemarin tentang hal ini, dan Tuhan bukakan kepada kita di saat ini tentang hal ini. Gimana Wan, ada pendapat?
So jelas sekali Kak. Puji Wan, Tuhan. gimana Wan? Oh, sejarah sekali. Puji Tuhan jelas Oke, Kak. puji Kalau Tuhan lihat ya. dari kutipan ini. Itulah kita lihat. Ini dia punya prinsip. Iya. Itu dia. Ada yang Thank lain? you. Prinsip ya, Halo, Kak. prinsip. Thank you. Ada yang lain, saudara-saudara? Ya, Ya, Joy, bisa silakan Kak. Joy. Ya, jadi puji Tuhan atas kutipan ini Bisa. Tuhan selalu kasih di saat kita membutuhkan. Jadi Ya, luar biasa. memang betul ya, memang sangat betul sekali itu. Ya. Pertama-tama kita harus rendah hati, dan juga ada satu kutipan Ellen White yang kita Betul. ingat, yang dia bilang manusia itu kan bukan berarti manusia yang tidak pernah error, istilahnya kalau dia punya doktrin sudah A gitu, nggak salah. Jadi kita itu manusia yang bisa error, ada kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, orang bisa accept dan itu kesalahan. Jadi kalau misalnya dalam mempelajari Babos tadi itu pun, inilah yang Ellen White bilang ya, memang harus berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya pembicara yang istilahnya orang yang kasih Babos tadi juga berdoa dan berpuasa, tapi kita juga yang mendengar, karena kita semua lagi belajar kan untuk menemukan kebenaran itu apa. Jadi kalau memang kita betul-betul mau tahu Tuhan ini kebenarannya yang mana, kok sepertinya begini gitu. Nah inilah puji Tuhan ya, it's right time Kak, kita rasa puji Tuhan sekali. Bukan rasa, kita aminkan itu untuk kita semua bisa lakukan, yaitu kita bisa berpuasa untuk dan berdoa sungguh-sungguh, dan saling berkumpul untuk bertukar pikiran. Itu kan bagus sekali ya. Saya lihat bagus. Dari poin ini, saya lihat dari sini, bagaimana, dan itu juga kita doakan karena kita manusia ini penuh dengan kekurangan. Yang itu poin tadi, kita jangan tersinggung atau jangan marah atau apa kalau seakan-akan orang lain juga punya pendapat yang bertentangan gitu ya. Jadi itu semua ujian untuk kita masing-masing, dan saya yakin dan percaya kalau kita memang lakukan itu sungguh-sungguh penuh dengan kerendahan hati untuk cari kebenaran, pasti itu Tuhan akan menuntun kita dalam kebenaran. Thank you Kak. Betul, terima kasih Joy atas penegasannya lagi. Jadi sekiranya ini boleh jadi acuan buat kita untuk kedepannya, mulai hari ini kita bisa berkomitmen untuk mungkin kita bisa melakukan pertemuan orang-orang yang dekat-dekat aja dulu. Kita bahas satu topik yang mungkin terlihat belum pemikiran kita sampai di situ, dan biarlah Tuhan yang melihat membukanya itu kepada kita dengan syarat berpuasa, berdoa, dan dengan rendah hati. Ya, lalu kita teliti. Tujuannya apa? Kita majukan kebenaran ini. Untuk siapa? Musuh dikalahkan. Dan dengan ketika musuh dikalahkan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih saudara-saudara. Pembahasan saat ini tentang puasa tadi sudah di atas dibilang bahwa ini Ellen G. White mau bilang bagaimana puasa yang benar, tetapi ternyata waktu sudah selesai, dan yang ditunjukkan kepada kita sampai saat ini adalah bagaimana kita dengan kerendahan hati mau bersekutu untuk berpuasa, berdoa, dan meminta penjelasan tentang firman Tuhan, belajar rendah hati di dalam grup kita ini, dan semua untuk nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah yang Tuhan kasih kepada kita di pagi sabat ini. Nah, untuk sahabat depan, jangan lewatkan kutipan terakhir, puasa juru selamat satu pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman yang menakutkan. Jangan lewatkan pada sahabat depan ini, puasa yang benar. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana puasa yang Ellen G. White ajarkan, yang sudah disinggung Joy juga tadi pertama ya. Baik saudara-saudara, terima kasih untuk setiap masukan, dan saya percaya itu dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengalaman yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Dan biarlah dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita dengar, yang kita diskusikan sama-sama ini, semua nama Tuhanlah yang dimuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.